Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiban liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu amalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Sahabat-sahabatku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu maghfirah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri keberkahan kepada kita semua sehingga bisa kita memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di tengah masa wabah pandemi COVID-19 kali ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan melainkan hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sudah kita lakukan dengan cara kita bersocial distancing, menjaga jarak, tidak keluar rumah. Itu semua adalah ikhtiar yang kita lakukan untuk menjaga diri kita sebagai seorang hamba. Ada satu lagi hal yang harus kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang sombong, yang hanya berusaha, yang hanya berikhtiar tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Tetapi terkadang kita selalu merasa doa-doa kita itu belum diijabah dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua merasa doa-doa kita kok belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat suatu hikayat yang mana diceritakan oleh seorang ulama besar pada saat itu, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Pada saat itu Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan di tengah pasar. Namun di tengah perjalanan, Al-Imam Hasan Al-Basri diberhentikan oleh seorang pemuda yang setengah protes. Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam Hasan Al-Basri, ya Syekh, katanya Allah Maha Pengabul doa. Katanya setiap doa yang kita panjatkan akan dikabul oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi ya Imam, kenapa sampai saat ini doaku belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri melanjutkan menjawab pertanyaan pemuda tersebut. "Ya ahlal Basrah, wahai ahli Basrah, kaifa yustajabu du'a wa qulubuhum mata?" Kata Imam Hasan Al-Basri menjelaskan kepada pemuda tersebut, bagaimana doa-doamu akan dikabul oleh Allah wa qulubuhum mata, sedangkan hati kamu mati. Wahai Imam, tolong jelaskan mengapa sebab hati kita mati.
Tolong jelaskan yang Imam. Kemudian melanjutkan Imam Hasan Al-Basri. Araftumullaha walam tuhaqqa'ad haqqahu walam tu'addu haqqahu. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, engkau mengenal Allah walam tu'addu haqqahu, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya Tuhan kita Allah, yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, tapi kita lupa bahwasannya kita memiliki kewajiban kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa mau diijabah seandainya seorang hamba lupa kepada Tuhannya? Dia tahu Tuhannya Allah, tapi dia lupa kewajiban dia sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering baca di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Tetapi kadang kali ini manusia hanya nasta'in, hanya meminta kepada Allah, tapi tidak na'budu, tidak menjalankan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan Imam Hasan Al-Basri menjelaskan daripada penyebab hati seseorang mati sehingga doa-doa sudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah za'amtum annakum tuhibbuna ar-rasul wa lam tattabi' bis-sunnah. Engkau mengaku mencintai Rasul wa lam tattabi'u sunnah, tetapi tidak menjalankan apa yang menjadi sunnah untukmu. Kita mengaku cinta Rasul, kita bersalawat kepada Rasul, kita peringati maulidnya setiap hari, tetapi kita seringkali lupa menjalankan, mendirikan ibadah-ibadah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin manapun Anda berada yang dihormati, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal mutamassiku bi sunnati fi akhir zaman kal qabidi 'ala zamrah." Orang yang memegang teguh pada sunnahku nanti di akhir zaman itu laksana orang yang memegang batu bara api. Fal mutamassiku bis sunnah fi akhir zaman kal qabid 'ala zamra. Seperti orang yang sedang memegang bara api, dipegang panas, dilepas hilang iman. Oh ya, orang yang mengerjakan sunnah, kata baginda Rasul, di akhir zaman ketika rusaknya umat ini, maka akan mendapatkan pahala mati syahid. Jadi jangan sampai hanya mengucapkan cinta kepada Rasul, jangan sampai kita hanya melantunkan salawat kepada Rasul, tapi kita enggan, tetapi tidak mau mendirikan akan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ahlal Basrah, yang menyebabkan hati kamu mati sehingga doamu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Engkau membaca Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang menjadi isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Hanya membaca sekedar. Bahkan Al-Quran saat ini hanya dijadikan sebagai mas kawin pernikahan, hanya menjadi pajangan di lemari-lemari, tidak dibaca apalagi diamalkan. Bagaimana Allah mengijabah doa kalian sedangkan Al-Quran tidak dibaca? Bagaimana mau diamalkan kalau tidak dibaca? Yang terakhir, araftum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu bihi. Yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri adalah yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa-doa yang dipanjatkan tidak dijabah adalah engkau tahu annal mauta haqqun, bahwasannya mati adalah kepastian. Siapa saja bisa mengalami kematian. Wa lam tasta'iddu bihi, tetapi tidak mempersiapkan bekal untuk menuju
hari kematian kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kais, orang yang cerdas, kata baginda Rasul, man dana nafsuhu wa amila bil ma ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata baginda Rasul, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal di akhiratnya kelak. Mudah-mudahan hadirin sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallah, kita semua bisa mengamalkan apa yang menjadi nasihat Imam Hasan Al-Basri, sehingga doa-doa yang kita panjatkan, sehingga doa-doa yang kita inginkan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimanapun Anda berada rahimakumullah, di momentum Ramadan kali ini, mudah-mudahan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, kita dekatkan ibadah kita kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kita dirikan sunnah baginda Rasulullah, qiyamul lail, salat duha, tahajud, dan sunnah-sunnah yang lain yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa membaca Al-Qur'an, senantiasa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan jangan lupa kita ingat selalu bahwasannya kematian itu pasti, dan selalu kita mempersiapkan bekal untuk kematian kita kelak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.